Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang sedang menyimak cerita ini berada dalam keadaan sehat, tenang, dan dilimpahi rezeki yang baik. Cerita yang akan kamu dengarkan bukan sekadar kisah horor, melainkan potongan kehidupan desa kecil yang tampak sederhana, hangat, dan penuh kebiasaan turun-temurun di sebuah sudut Magetan. Di bawah bayang Gunung Lawu yang selalu terlihat diam dan bersahaja, ada suara khas yang hampir tak pernah benar-benar hilang. Bunyi kayu dibelah, tungku dinyalakan, dan emping melinjo dipanggang perlahan. Di sanalah keluarga-keluarga menggantungkan hidup, mewarisi usaha, juga cerita yang tak semuanya pantas diceritakan di siang hari. Kisah ini bermula dari kepulangan seorang anak desa. Ia datang dengan niat baik, dengan rindu yang sederhana, tanpa tahu bahwa langkahnya akan menyingkap sesuatu yang selama ini tersembunyi rapi di balik asap tungku dan doa-doa yang terdengar khusyuk. Dengarkan perlahan, karena tidak semua kebenaran ingin segera ditemukan. Arga turun dari bus sore itu dengan napas panjang, seolah ingin menghirup kembali udara yang sudah lama ia tinggalkan. Udara Magetan tak banyak berubah, sejuk, sedikit lembab, dan membawa aroma tanah yang khas. Dari kejauhan, Gunung Lawu berdiri, tenang, puncaknya tertutup kabut tipis, seakan sedang mengamati siapa saja yang datang dan pergi. Sudah hampir 7 tahun Arga merantau ke kota. Ia pergi dengan semangat ingin mengubah hidup, meninggalkan desa dengan segala kesederhanaannya. Namun, langkahnya kembali hari itu bukan tanpa alasan. Surat dari pamannya datang beberapa minggu lalu, ditulis dengan tulisan tangan yang rapi tapi terasa berat. Isinya singkat, pabrik emping butuh bantuan, dan keluarga menunggunya pulang. Arga, suara itu menyambutnya bahkan sebelum ia sempat melangkah jauh dari halte. Paman Wiryo berdiri tak jauh dari sana, mengenakan baju lengan panjang dan sarung yang sudah mulai pudar warnanya. Rambutnya semakin banyak uban, tapi senyumnya masih sama seperti yang Arga ingat. Pelukan mereka sederhana, tanpa banyak kata. Di desa ini, rindu tak perlu diucapkan berlebihan. Rumah keluarga terlihat lebih ramai dari yang Arga bayangkan. Beberapa sepupu sudah berkumpul, ibu-ibu menyiapkan teh panas, dan singkong rebus anak-anak berlarian di halaman. Suasana itu membuat Arga merasa seperti tak pernah pergi. Waktu seakan melipat dirinya sendiri, mengembalikan Arga ke masa ketika hidup terasa lebih lambat. Sore menjelang malam, Paman Wiryo mengajaknya berjalan menuju pabrik emping keluarga. Letaknya tak jauh dari rumah, hanya dipisahkan kebun melinjo yang rindang. Dari kejauhan, terdengar suara kayu terbakar, dan dentingan alu menumbuk biji melinjo. Asap tipis mengepul ke udara, bercampur aroma khas emping yang dipanggang ini. Masih seperti dulu, kata Arga pelan. Paman Wiryo tersenyum bangga, bahkan lebih ramai sekarang. Pesanan datang dari mana-mana, dari kota juga. Pabrik itu tidak besar, tapi hidup. Beberapa pekerja, kebanyakan warga desa, sibuk di posisi masing-masing. Ada yang menumbuk melinjo, ada yang mengipasi tungku, ada pula yang menyusun emping di tampah bambu. Mereka menyapa Arga dengan ramah, seolah kehadirannya membawa kebahagiaan tersendiri. "Anak Pak Sastro toh?" "Iya, pulang akhirnya." Ucapan-ucapan itu membuat Arga tersenyum. Ia merasa menjadi bagian penting dari tempat ini, bukan orang asing. Di tengah pabrik, berdiri tungku besar dari bata merah. Usianya tampak tua, dengan bekas jelaga yang menghitam di sekelilingnya. Api di dalamnya menyala stabil, tak terlalu besar, tapi cukup untuk menghangatkan seluruh ruangan. Arga menatapnya lebih lama dari yang ia sadari. "Jangan dekat-dekat kalau belum biasa," ujar Paman Wiryo ringan. "Tungku itu sudah menemani keluarga kita sejak lama." Arga mengangguk. Tak ada yang aneh dari perkataan itu. Semua terdengar seperti cerita keluarga pada umumnya, tentang usaha yang diwariskan, tentang kerja keras, tentang kebanggaan menjaga tradisi. Malam itu, Arga tidur dengan perasaan hangat. Dari jendela kamarnya, ia bisa melihat cahaya redup dari arah pabrik dan mendengar suara samar aktivitas yang belum sepenuhnya berhenti. Desa ini tak pernah benar-benar sunyi, pikirnya. Selalu ada kehidupan yang bergerak perlahan. Belum ada firasat buruk, tidak ada mimpi aneh, tidak ada bisikan. Hanya seorang pemuda yang pulang ke rumahnya
percaya bahwa segala hal di desa ini sama amannya seperti kenangan masa kecilnya. Hari-hari pertama, Arga di desa diisi dengan bekerja di pabrik emping. Ia bangun pagi mengikuti kebiasaan lama yang sempat ia lupakan. Udara masih dingin ketika ia berjalan menuju pabrik, embun menempel di daun melinjo, dan suara ayam terdengar bersahutan. Semuanya terasa wajar, menenangkan, seperti potongan hidup yang sempat tertinggal. Arga mulai dari pekerjaan ringan, menyusun emping mentah, mengangkat tampah, membantu mengemas pesanan. Para pekerja tampak terbiasa dengan ritme kerja itu. Tidak ada yang tergesa-gesa, namun semua tahu kapan harus bergerak. Pabrik kecil ini seperti punya napasnya sendiri. Namun, semakin lama Arga berada di sana, perhatiannya sering tertarik pada satu hal. Tungku tua di tengah pabrik. Tungku itu hampir tak pernah padam. Api di dalamnya menyala sejak pagi buta hingga larut malam. Bata-bata merahnya menghitam, menyimpan panas, bahkan ketika api dikecilkan. Setiap kali Arga mendekat, ia merasakan hawa hangat yang berbeda, lebih berat, lebih menekan, meski ia tak tahu mengapa. Memang begini dari dulu, kata seorang pekerja ketika Arga menanyakan kenapa tungku itu tak pernah dimatikan. Kalau apinya mati, nanti susah nyalakan lagi. Timpal yang lain tertawa kecil. Arga ikut tersenyum. Penjelasan itu masuk akal. Di desa, hal-hal seperti itu tak perlu dipertanyakan terlalu jauh. Menjelang malam, pabrik tetap beroperasi. Lampu kuning menggantung rendah, menciptakan bayangan panjang di dinding. Saat itulah Arga menyadari asap dari tungku terasa lebih pekat. Baunya tajam, kadang membuat tenggorokan terasa kering. Tapi tak satupun pekerja terlihat terganggu. Asapnya memang begini kalau malam, ujar Paman Wiryo saat Arga menutup hidung. Sudah biasa, Arga tidak membantah. Ia hanya merasa ada sesuatu yang ganjil, meski belum bisa memberinya nama. Pada suatu malam, saat duduk di serambi rumah sambil minum teh hangat, ingatan lama tiba-tiba muncul begitu saja. Kenangan yang selama ini ia anggap kabur. Dulu, ketika Arga masih remaja, pernah ada beberapa gadis desa yang menghilang, tidak sekaligus, tapi satu persatu, dalam rentang waktu yang cukup lama. Ada yang dikabarkan pergi ikut kerabat jauh, ada yang katanya merantau tanpa pamit. Tak pernah ada kabar jelas setelahnya. Arga ingat ibunya pernah berbisik lirih, jangan pulang terlalu malam. Ia ingat para orang tua menasihati anak gadis mereka agar tidak keluar sendiri saat malam tertentu. Saat itu, Arga tidak pernah benar-benar peduli. Ia menganggapnya bagian dari cerita desa, seperti mitos atau gosip yang akan hilang sendiri dimakan waktu. Kini, duduk di rumah yang sama, dekat pabrik yang sama, ingatan itu terasa berbeda. Asap tungku malam hari, doa-doa pendek yang sering terdengar sebelum pekerjaan dimulai, dan cara orang-orang menutup pembicaraan ketika ia bertanya terlalu banyak. Semuanya perlahan membentuk garis tipis dalam pikirannya. Atkut, banyak pikiran, gumam Arga pada dirinya sendiri. Ia mencoba menepis perasaan itu. Desa ini baik padanya, orang-orangnya ramah. Pabrik emping ini memberi hidup bagi banyak keluarga, termasuk keluarganya sendiri. Namun malam itu, dari keyohan, tungku tua itu kembali menghembuskan asap pekat ke langit gelap. Dan entah mengapa, Arga merasa seolah ada sesuatu dari masa lalu yang belum benar-benar pergi, hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali diingat. Ningsih kembali hadir dalam hidup Arga dengan cara yang sederhana, seolah ia memang tak pernah benar-benar pergi dari desa ini. Mereka dulu saling mengenal sejak remaja, tapi waktu dan jarak membuat hubungan itu berhenti hanya sebagai kenangan. Kini, saat Arga pulang, pertemuan mereka terasa lebih dewasa, tenang, tanpa banyak janji, namun penuh kehangatan. Ningsih dikenal hampir oleh semua orang di desa. Ia sering membantu ibunya di rumah, sesekali ikut kegiatan posyandu, dan tak jarang membantu menyiapkan makanan jika ada hajatan. Senyumnya lembut, tutur katanya pelan, dan sikapnya selalu sopan. Tak heran jika warga menyukainya. Arga, kamu pulang juga akhirnya, ucap Ningsih suatu sore ketika mereka bertemu di warung dekat pabrik emping. Percakapan mereka mengalir begitu saja, tentang pekerjaan Arga di pabrik, tentang desa yang tak banyak berubah, juga tentang hal-hal kecil seperti hujan yang datang lebih sering akhir-akhir ini.
Tak ada pembicaraan berat, tak ada keluhan. Hanya dua orang yang menikmati kebersamaan. Mereka mulai sering berjalan bersama di sore hari, menyusuri jalan desa yang diapit sawah dan kebun melinjo. Arga merasa damai. Kehadiran Ningsih seperti menguatkan keyakinannya bahwa keputusannya pulang tidak salah. Namun, Arga perlahan menyadari ada sisi Ningsih yang kadang berubah, terutama setiap kali pembicaraan menyentuh soal malam satu suro. Suatu sore, mereka duduk di beranda rumah Ningsih, ditemani teh hangat. Dari kejauhan, terdengar suara orang-orang membicarakan persiapan selamatan. Ningsih yang semula santai mendadak terdiam. Tangannya yang memegang cangkir tampak sedikit gemetar. "Kamu kenapa?" tanya Arga pelan. Ningsih tersenyum tipis, tapi tak sepenuhnya meyakinkan. "Gak apa-apa, cuma tiap mau satu suro, desa selalu jadi agak ramai. Kamu takut?" Ia menggeleng cepat. "Bukan takut, cuma lebih baik kita nggak banyak bicara soal itu." Jawaban itu membuat Arga heran, tapi ia memilih diam. Ia tak ingin merusak suasana. Beberapa kali Arga melihat hal Ningsih selalu terlihat gelisah jika ada orang tua berbicara tentang doa khusus, sesajen, atau persiapan malam tertentu. Namun di luar itu, ia tetap menjadi Ningsih yang ceria dan hangat. Warga desa sering menyebut mereka pasangan yang serasi. Paman Wiryo pun terlihat senang melihat Arga kembali dekat dengan Ningsih. Semuanya terasa berjalan sebagaimana mestinya, seperti cerita desa yang bahagia dan tenang. Tetapi pada suatu malam, ketika mereka berpisah di ujung jalan, Ningsih menahan langkah Arga. "Kalau nanti satu suro, kamu jangan ke pabrik malam-mulam," ucapnya pelan. Arga tersenyum, menganggapnya sekadar kekhawatiran. "Kenapa?" Ningsih terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Nanti kamu tahu sendiri." "Janji ya?" Arga mengangguk, meski tak sepenuhnya paham. Ia menatap punggung Ningsih yang menjauh, lalu memandang langit desa yang mulai gelap. Angin berembus pelan, membawa aroma emping dan asap tungku yang samar. Desa ini masih terlihat damai. Senyuman Ningsih masih terasa hangat. Namun di balik ketenangan itu, Arga mulai merasakan bahwa ada hal-hal yang sengaja disimpan rapat, bukan karena ingin dilupakan, tapi karena terlalu lama dianggap wajar. Hari-hari menjelang satu suro membuat suasana desa berubah perlahan. Tidak drastis, tidak mencolok, tapi cukup terasa bagi Arga yang baru kembali. Orang-orang menjadi lebih sering berkumpul, berbicara dengan suara pelan, dan berhenti bicara ketika orang lain datang mendekat. Di rumah pamannya, kesibukan pun bertambah. Sejak pagi, keluarga besar mulai menyiapkan berbagai keperluan selamatan. Dapur tak pernah sepi. Ibu-ibu menanak nasi tumpeng, membersihkan ayam, menyiapkan jajan pasar, dan memetik bunga setaman. Di sudut rumah, tampah berisi kembang, dupa, dan kain putih disusun rapi. Arga ikut membantu sebisanya. Meski sebenarnya ia kebingungan, jumlah sesaji yang disiapkan terasa terlalu banyak untuk acara keluarga biasa. "Biasanya satu suro memang seramai ini?" tanya Arga saat membantu pamannya mengangkat karung beras. Paman Wiryo tidak langsung menjawab. Ia mengusap keringat di dahinya, lalu berkata singkat, "Sudah dari dulu, tradisi keluarga." Jawaban itu tidak memuaskan, tapi Arga mengangguk. Di desa, pertanyaan semacam itu sering dianggap tidak sopan jika diajukan terlalu jauh. Di pabrik emping, suasana juga berubah. Produksi tetap berjalan, bahkan terlihat lebih sibuk. Namun di sela-sela pekerjaan, Arga melihat beberapa pekerja berhenti sejenak, memejamkan mata, dan menggumamkan doa-doa pendek sebelum kembali bekerja. Doa-doa itu terdengar asing, bukan doa harian yang biasa ia dengar. Saat malam tiba, keluarga berkumpul di ruang tengah. Seorang sesepuh desa diundang datang. Ia memimpin doa yang panjang, lebih panjang dari yang Arga ingat dari selamatan lain. Bacaan doa terdengar pelan namun berat, seolah setiap kata memiliki beban sendiri. Arga duduk diam, mendengarkan. Beberapa bagian doanya terdengar samar, campuran bahasa Jawa halus, dan bacaan yang tak ia kenali. Saat ia melirik ke arah pamannya, wajah lelaki itu tampak serius nyaris tegang. Setelah doa selesai, Arga mencoba kembali membuka percakapan. "Paman, kenapa selamatan satu suro kali ini rasanya berbeda?" Paman Wiryo menyesap teh sebelum menjawab. "Kamu kebanyakan mikir. Ini
buat kebaikan, buat keselamatan keluarga, usaha dan desa. Keselamatan dari apa? Arga bertanya pelan. Paman Wiryo menatap Arga cukup lama, lalu berdiri. Sudah malam, besok kamu harus kerja. Percakapan itu berakhir begitu saja. Malam berikutnya, Arga mendengar suara aktivitas dari arah pabrik lebih lama dari biasanya. Ia mengintip dari kejauhan, melihat cahaya lampu menyala terang di sekitar tungku tua. Beberapa anggota keluarga tampak masuk ke area pabrik, membawa tanpa sesaji. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan ringan. Arga ingin bertanya pada Ningsih, tapi setiap kali topik satu suro muncul, wajah gadis itu kembali berubah, seperti menahan sesuatu. Kalau memang cuma tradisi, batin Arga, kenapa semua orang terlihat berhati-hati? Malam itu, ia kesulitan tidur. Dari jendela, ia melihat asap tungku kembali naik lebih pekat dari biasanya. Udara terasa lebih hangat, meski malam seharusnya dingin. Doa-doa, sesaji, dan sikap pamannya yang menghindar berputar-putar di kepalanya. Arga mulai merasa bahwa selamatan satu suro bukan sekadar acara rutin, bukan hanya soal menjaga tradisi. Ada sesuatu yang sedang dijaga dengan cara yang tidak ingin dijelaskan. Sesuatu yang sudah terlalu lama menjadi bagian dari keluarga ini. Pagi itu Arga bekerja lebih awal dari biasanya. Pabrik masih sepi. Hanya ada 2 pekerja yang sibuk menyiapkan melinjo. Udara dingin bercampur bau arang sisa semalam. Tungku tua di tengah pabrik tampak lebih gelap dari biasanya, seolah menyimpan panasnya rapat-rapat. Saat mengangkat tumpukan kayu bakar di sisi tungku, salah satu kayu tergelincir dan menghantam dinding bata di bagian belakang. Bunyi yang terdengar bukan suara padat, melainkan kosong. Seperti ada rongga di baliknya. Arga tertegun. Ia menyingkirkan kayu itu, lalu mengetuk dinding dengan buku jarinya. Suaranya sama, pelan, berongga. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Dengan hati-hati ia menekan bagian bata yang tampak retak. Bata itu bergeser, membuka celah sempit yang tertutup jelaga. Arga menelan ludah. Saat bata itu ia geser lebih jauh. Sebuah ruang kecil terbuka. Tidak besar, hanya cukup untuk 1 orang duduk bersila. Di dalamnya, udara pengap dan berbau apek bercampur kemenyan lama. Di tengah ruang itu terdapat sebuah altar sederhana dari kayu tua. Di atasnya tergeletak kain kuning yang sudah kusam. Beberapa kembang setaman yang menghitam dan mengering, serta mangkuk tanah berisi sisa abu dan dupa. Semua tampak lama tak disentuh. Namun juga terasa seperti sengaja disembunyikan, bukan dilupakan. Napas Arga terasa berat. Tangannya gemetar saat pandangannya tertuju pada sebuah buku catatan tua di sudut altar. Sampulnya coklat pudar, sudut-sudutnya rapuh. Saat dibuka, halaman pertamanya penuh dengan tulisan tangan yang rapi namun tua. Bukan doa, bukan hitungan usaha, itu daftar nama-nama gadis. Beberapa disertai usia, beberapa diberi keterangan singkat. Anak Pak Lurah, tinggal dekat Sendang, Kembang. Di samping setiap nama terdapat tanggal, semuanya jatuh di sekitar bulan Suro. Tahun demi tahun, Arga membaca dengan napas tercekik. Nama-nama itu tidak asing. Beberapa ia kenal, beberapa pernah ia dengar disebut-sebut saat kecil. Gadis yang dulu katanya merantau, gadis yang dikabarkan menikah lalu tak pernah kembali, gadis yang menghilang tanpa jejak. Semua tercatat rapi di sini. Tangannya berhenti di halaman terakhir. Nama terakhir belum dicoret. Tintanya masih lebih tebal dari yang lain. Tulisan itu belum lama. Jantung Arga serasa berhenti. Ia menutup buku itu perlahan, seperti takut menimbulkan suara. Ingatan masa kecilnya kembali lebih jelas dari sebelumnya. Wajah-wajah gadis desa yang dulu sering ia lihat bermain di lapangan, lalu suatu hari tak pernah muncul lagi. Semua ini terjadi di sekitar pabrik emping gitu. Langkah kaki terdengar dari luar. Arga panik. Ia segera menutup kembali celah bata itu, menumpuk kayu bakar seperti semula. Detik berikutnya, salah satu pekerja masuk, menyapa seolah tak ada yang terjadi. Arga membalas dengan senyum kaku. Sepanjang hari, pikirannya kacau. Suara tungku, asap yang naik pelan, doa-doa yang sering dipanjatkan sebelum bekerja. Semuanya kini terasa berbeda. Bukan lagi kebiasaan desa, melainkan potongan dari sesuatu yang selama ini disembunyikan dengan rapi. Sore itu, Arga pulang lebih awal. Saat berpapasan dengan Ningsih di jalan,
Ia ingin mengatakan banyak hal Injen bertanya, namun kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ia hanya melihat senyum Ningsih yang tenang, tidak tahu bahwa namanya mungkin telah lama ditulis. Bahkan sebelum ia sendiri menyadarinya, di balik tungku emping yang tampak sederhana, Arga kini tahu satu hal pasti, kekayaan keluarga ini tidak datang tanpa harga, dan harga itu telah dibayar oleh banyak nama yang tidak lagi punya suara. Sejak menemukan ruang tersembunyi di balik tungku, dunia Arga terasa berubah. Segalanya masih tampak sama. Pabrik tetap sibuk, warga desa tetap ramah, dan pamannya tetap tersenyum seperti biasa. Namun di kepala Arga, semua itu kini seperti lapisan tipis yang menutup sesuatu yang gelap. Ia mencoba mengingat kembali setiap nama yang dibacanya. Di buku catatan tua itu, wajah-wajah samar muncul satu persatu. Beberapa gadis itu pernah ia lihat sendiri, pernah menyapanya di jalan, pernah tertawa di lapangan desa. Lalu, tiba-tiba saja mereka hilang, dan desa menerima kepergian itu tanpa banyak tanya. Kini Arga mengerti mengapa. Malam itu, ia berjalan mengitari pabrik sendirian. Ia memperhatikan tungku tua dari jarak tertentu, memperhatikan asap yang keluar pelan seperti napas panjang. Tungku itu bukan sekadar alat produksi. Ia adalah pusat, tempat, semua rahasia bermula dan berakhir. Selama ini, semuanya dari sini, gumam Arga. Liri pabrik emping yang menjadi kebanggaan desa, ternyata berdiri di atas pengorbanan yang tak pernah diakui. Setiap emping yang terjual, setiap rupiah yang masuk, membawa jejak nama-nama yang tertulis di buku. Itu yang paling menyakitkan. Semua ini melibatkan keluarganya sendiri. Arga ingin marah, ia ingin berteriak, menuntut penjelasan. Namun setiap kali melihat wajah pamannya, melihat sepapi-sepu Pania yang menggantungkan hidup dari pabrik ini, amarah itu berubah menjadi kebingungan yang menyiksa. Jika pabrik ini hancur, banyak orang akan kehilangan mata pencaharian. Jika rahasia ini dibongkar, nama keluarganya akan tercemar selamanya. Namun setiap kali ia memikirkan Ningsih, dadanya terasa sesak. Ia teringat halaman terakhir buku catatan itu. Nama yang belum dicoret, tinta yang masih baru. Arga semakin yakin bahwa satu suro bukan sekadar selamatan, melainkan batas waktu. Ia mencoba mencari jawaban dengan cara yang lebih halus. Suatu sore, Arga memberanikan diri bertanya pada pamannya. Paman, dulu waktu aku kecil, ada beberapa gadis desa yang hilang. Paman ingat kan? Paman Wiryo berhenti merokok. Asap keluar perlahan dari mulutnya. Kenapa tiba-tiba tanya begitu? Kepikiran saja. Kok sekarang nggak pernah dibicarakan? Wajah pamannya mengeras sesaat, lalu kembali datar. Hal lama, orang desa memang banyak yang pergi. Arga menatap pamannya, mencari celah kejujuran. Tapi yang ia lihat hanya keteguhan seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan rahasia. Di luar Rama, Arga bertemu Ningsih. Mereka berjalan seperti biasa, namun kali ini Arga lebih banyak diam. Ia memperhatikan langkah Ningsih, suaranya, senyumnya, semuanya terasa lebih rapuh dari sebelumnya. Kamu kenapa? Tanya Ningsih akhirnya. Arga hampir mengatakan semuanya, tentang ruang di balik tungku, tentang buku catatan, tentang nama-nama itu. Tapi lidahnya keluh. Ia takut jika ucapan itu justru membuat Ningsih berada dalam bahaya lebih cepat. Kalau aku minta kamu pergi sementara dari desa ini, kamu mau? Ucap Arga akhirnya. Ningsih berhenti melangkah. Matanya menatap Arga lama. Kamu sudah tahu ya? Arga terdiam. Ningsih menghela napas pelan. Aku juga nggak tahu semuanya. Tapi ada hal-hal yang memang nggak boleh ditanya. Malam itu, Arga duduk sendirian di kamarnya, memandangi langit gelap di luar jendela. Ia terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan, melindungi keluarganya dengan diam, atau melindungi Ningsih dengan melawan tradisi yang telah menelan banyak korban. Dan waktu terus berjalan. Malam satu suro semakin dekat. Hujan turun tipis sejak sore, membasahi halaman pabrik emping dan membuat tanah di sekitarnya lengket. Arga kembali membuka buku catatan tua itu di dalam kamarnya. Tangannya gemetar, meski ia sudah membacanya berulang kali, seakan berharap tulisannya berubah atau setidaknya namanya menghilang, namun tetap sama di halaman paling belakang. Tertulis jelas satu nama yang belum dicoret. Ningsih. Tidak ada keterangan tambahan, hanya tanggal yang membuat dada Arga semakin sesak. Tanggal itu jatuh tepat pada malam satu suro. Tinggal 2 hari lagi,
Arga menutup buku itu dengan keras. Kepalanya berdengung. Selama ini ia masih berusaha berpikir bahwa mungkin ada kesalahan, bahwa mungkin semua ini hanya kebetulan yang terlalu jauh ditarik. Tapi nama Ningsih menghapus semua keraguan itu. Tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Malam itu, Arga menunggu Ningsih di jalan kecil dekat sawah, tempat mereka biasa bertemu. Hujan sudah reda, hanya menyisakan udara dingin dan bau tanah basah. Ketika Ningsih datang, Arga langsung tahu gadis itu juga sedang gelisah. Kita harus bicara, kata Arga tanpa basa-basi. Ningsih mengangguk pelan. Mereka berjalan tanpa tujuan jelas, hanya menjauh dari rumah-rumah warga. Arga menarik napas dalam-dalam, lalu berkata cepat, seolah takut keberaniannya menguap. Kamu harus pergi dari desa ini. Sekarang, besok kalau bisa. Ningsih berhenti. Wajahnya pucat, tapi ekspresinya bukan terkejut, lebih seperti pasrah. Kamu lihat catatannya. Ya, ucap Ningsih lirih. Arga menoleh cepat. Kamu tahu, tidak semuanya, jawab Ningsih. Tapi, aku sudah lama merasa namaku sering disebut. Kalau satu suruh mendekat, ibuku selalu melarangku keluar rumah. Tahun ini, larangannya lebih keras. Arga menggenggam tangan Ningsih. Tangannya dingin. Dengar aku, pergilah ke rumah saudaramu di kota. Aku yang akan urus sisanya. Ningsih menggeleng pelan. Kalau aku pergi, mereka akan cari pengganti. Ucapan itu menusuk lebih dalam dari yang Arga bayangkan. Kita bisa lapor polisi, ucap Arga, meski ia sendiri ragu. Ningsih tersenyum pahit. Cerita seperti itu akan terdengar gila, dan sebelum siapapun percaya, ritual itu sudah terjadi. Hening menyelimuti mereka cukup lama. Di kejauhan, pabrik emping tampak terang. Tungkunya memancarkan cahaya kemerahan ke udara malam. Aku nggak mau kamu jadi seperti mereka, suara Arga bergetar. Aku nggak mau kehilangan kamu. Ningsih menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Justru karena itu, aku belum pergi. Kalau aku kabur, kamu akan sendirian melawan mereka. Ucapan itu membuat Arga semakin tertekan. Ia merasa terlambat memahami, terlambat bertanya, dan mungkin terlambat bertindak. Malam berikutnya, suasana desa semakin sunyi. Persiapan satu suro hampir selesai. Sesaji disimpan rapi, doa-doa dibisikkan dengan penuh kehati-hatian. Ningsih jarang keluar rumah, sementara pamannya makin sering ke pabrik saat malam. Arga tahu waktunya semakin sempit. Jika ia tidak bertindak sekarang, nama Ningsih di buku itu akan menjadi satu lagi yang dicoret. Dan desa ini akan kembali diam, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Malam sebelum satu suro turun dengan sunyi yang menekan. Angin berembus pelan, membawa bau kemenyan dari arah pabrik emping. Arga berdiri di teras rumah pamannya, menatap lampion yang masih menyala terang di tengah halaman. Ia tahu, jika tidak bertindak malam ini, besok semuanya akan terlambat. Ia melangkah masuk ke ruang tengah, tempat pamannya, beberapa sepupu, dan dua sesepuh keluarga duduk melingkar. Di hadapan mereka tersaji teh yang sudah dingin dan sesajen yang belum dibawa ke pabrik. Aku tahu semuanya, ucap Arga tanpa salam. Percakapan terhenti. Paman Wiryo meletakkan cangkirnya perlahan. Apa yang kamu maksud? Arga mengeluarkan buku catatan tua itu dan meletakkannya di tengah tikar. Suara benturan bukunya terdengar lebih keras dari seharusnya. Aku sudah lihat ruang di balik tungku. Aku baca nama-nama itu, dan nama terakhirnya, Ningsih. Ruangan mendadak terasa sempit. Salah satu sepupu berdiri, wajahnya pucat. Sesepuh menghela napas panjang, seolah sudah menunggu saat ini tiba. Sudah sejauh itu kamu ikut campur, kata Paman Wiryo pelan, tapi nadanya keras. Ini bukan urusan ikut campur. Arga meninggikan suara. Ini soal nyawa manusia. Sesepuh tertua akhirnya berbicara. Suaranya serak namun tenang. Arga, sejak sebelum kamu lahir, keluarga ini sudah terikat perjanjian. Usaha ini tidak berdiri sendiri. Ada yang menjaga, ada yang memberi kelancaran, dan semua itu ada syaratnya. Dengan mengorbankan gadis-gadis desa, Arga mengepalkan tangan dengan menjaga keseimbangan. Sahut pamannya, kalau perjanjian dilanggar, bukan cuma pabrik ini yang hancur, semua akan kena. Arga tertawa pahit. Atau mungkin kalian cuma takut kehilangan kekayaan. Kalimat itu membuat suasana meledak. Salah satu sepupu maju dan mendorong Arga.
Kamu pikir gampang cari makan di desa ini? Pabrik ini hidupkan puluhan keluarga. Arga hampir terjatuh, tapi ia berdiri lagi. Dadanya naik turun dan Ningsih, hidupnya juga bukan apa-apa buat kalian. Hening panjang menyusul. Tidak ada yang menjawab langsung. Paman Wiryo akhirnya berkata dengan suara rendah, Ningsih sudah dipilih. Kalau bukan dia, akan ada yang lain. Itu sudah ditentukan. Korek, itu seperti pisau. Kalau begitu aku akan menghancurkan tungku itu. Ucap Arga mantap. Aku akan buka rahasia ini ke desa. Kalian boleh kehilangan segalanya. Tapi aku nggak akan membiarkan satu nyawa lagi diambil. Sesepuh menggeleng perlahan. Kalau tungku dihancurkan tanpa penutupan ritual, penunggunya akan lepas. Tidak ada yang bisa menahan. Lebih baik semuanya hancur daripada terus hidup dari darah orang lain. Teriak Arga. Suasana semakin tegang ketika terdengar suara ketukan keras dari luar. Salah satu pekerja datang dengan wajah panik. Tungku, apinya naik sendiri. Katanya terbata. Padahal belum waktunya ritual. Semua orang saling pandang. Pamannya berdiri cepat. Kamu lihat, dia sudah tahu. Arga membeku. Darik, terdengar suara gemeretak seperti bata bergeser. Api berpendar merah, menembus kegelapan malam di antara ketakutan dan amarah. Arga sadar satu hal. Pilihannya sudah tidak bisa ditawar lagi. Diam berarti menyerahkan Ningsih. Melawan berarti membuka pintu kehancuran. Dan ia memilih untuk tidak diam. Malam satu suro datang tanpa hujan, tanpa angin, tanpa pertanda alam yang berlebihan. Justru itulah yang membuat suasana terasa semakin menekan. Langit gelap seperti ditutup kain tebal, dan bulan sama sekali tak terlihat. Desa Magetan itu tenggelam dalam sunyi yang tidak wajar. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong. Arga berdiri di balik pohon nangka, mengintai ke arah pabrik emping. Lampu-lampu sengaja diredupkan. Orang-orang datang satu persatu tanpa suara, membawa tampah berisi sesaji. Wajah-wajah mereka serius. Sebagian seperti terpaksa, sebagian lain tampak pasrah. Ritual ini memang dilakukan diam-diam, seolah dunia luar tak boleh tahu apa yang akan terjadi malam itu. Dari balik dinding pabrik, Arga mendengar doa mulai dilantunkan. Awalnya pelan, teratur, namun lama-kelamaan, kalimat doanya berubah, nadanya turun, terputus-putus, bercampur bahasa yang tak bisa dipahami. Udara di sekitar pabrik mendadak panas, membuat kulit Arga merinding. Tiba-tiba bayangan muncul dari dalam. Ningsih, tangannya dipegang oleh dua perempuan tua. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi air matanya mengalir tanpa suara. Arga hampir berteriak, namun menahan diri. Jika ia muncul sekarang tanpa rencana, semuanya akan berakhir lebih cepat. Tungku emping itu kini menyala lebih besar dari biasanya. Api menjilat tinggi, meski tidak ada kayu tambahan. Bata-batanya bergetar, mengeluarkan bunyi berderak seperti sedang menahan sesuatu dari dalam. Mulai! Suara sesepuh memecah keheningan. Doa mendadak berubah menjadi jeritan. Bukan jeritan Ningsih, melainkan jeritan entah dari mana. Seperti suara yang tertahan terlalu lama di dalam tanah. Api tungku bergetar hebat. Asap hitam menyembur ke lenggit-lenggit pabrik. Arga tak tahan lagi. Ia berlari masuk, menabrak siapapun yang menghalanginya. Hentikan, teriaknya. Kekacauan pecah. Beberapa orang berteriak, beberapa terpaku ketakutan. Paman Wiryo mencoba menangkap Arga, namun terlempar mundur ketika lantai pabrik bergetar keras. Ningsih! Arga menarik gadis itu dari genggaman para perempuan tua. Namun, saat itu juga, tangku memikik. Suara keras seperti benda logam ditarik paksa. Celah di baliknya terbuka dengan sendirinya. Angin panas menyembur, membuat semua orang terhempas. Sesepuh berteriak panik. Tumgekunya terbuka. P-A-N-U-N-Y-U-N-Y. Bentuk hitam samar muncul dari balik asap. Tidak sepenuhnya terlihat. Hanya bayangan bergerak yang membuat udara terasa berat dan dada sesak. Lampu-lampu pecah satu persatu. Doa berubah jadi ratapan. Arga menyeret Ningsih keluar. Namun langkahnya terasa berat. Seakan lantai menarik kakinya kembali. Tangan dingin mencengkeram pergelangan kakinya dari bayangan asap. Ini karena kamu, teriak salah satu sepupu. Kamu melanggar perjanjian. Arga menoleh ke arah tungku yang kini retak besar. Api membumbung liar, menjilat atap pabrik. Bayangan hitam itu mengaum, bukan dengan suara, tapi dengan tekanan yang membuat kepala pening.
"Lepaskan kami!" Arga berteriak sambil merangkul Ningsih. Saat itu, atap pabrik mulai runtuh. Kayu-kayu besar jatuh, api menyebar, dan jeritan manusia bercampur suara bangunan ambruk. Tidak ada lagi ritual, tidak ada lagi kendali. Sesuatu telah dilepaskan dari tempatnya, bersemayam, dan desa itu tak akan pernah sama lagi. Api menyala hingga menjelang pagi. Ketika matahari mulai muncul dari balik Gunung Lawu, yang tersisa dari pabrik emping hanyalah rangka bangunan hitam dan tumpukan bata yang runtuh. Tungku tua yang selama puluhan tahun menjadi pusat kehidupan, kini pecah tak berbentuk. Retakannya membelah tanah di sekitarnya seperti luka yang terlalu lama disembunyikan. Warga desa berdatangan. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan keras, hanya wajah-wajah pucat dan tatapan kosong. Beberapa orang berbisik, yang lain hanya menunduk, seolah baru menyadari bahwa kemakmuran yang mereka banggakan selama ini berdiri di atas sesuatu yang tidak pernah mereka pertanyakan. Keluarga Arga tidak lagi utuh, sebagian terluka, sebagian memilih pergi dari desa. Pamannya duduk sendiri di halaman rumah, menatap tanah tanpa kata. Sesepuh yang memimpin ritual malam itu jatuh sakit, dan tak pernah lagi keluar rumah. Tidak ada yang berani berbicara tentang perjanjian atau penunggu, namun semua tahu, semuanya telah berakhir dengan cara yang paling buruk tentang roh penjaga itu. Orang-orang punya cerita masing-masing. Ada yang bilang bayangan hitam masih terlihat di sekitar reruntuhan saat senja. Ada pula yang bersumpah mendengar suara napas berat keluar dari sela tanah. Tapi tidak ada lagi ritual untuk mengikatnya. Tidak ada lagi tungku sebagai tempat bersemayam. Rahasia yang bertahan-tahan terkubur akhirnya menyebar dengan sendirinya. Nama-nama gadis yang dulu dianggap hilang kini disebut kembali, pelan, dengan rasa bersalah yang baru terasa. Keluarga-keluarga yang pernah kehilangan anak perempuan hanya bisa diam, menatap masa lalu yang tak bisa diperbaiki. Ningsih selamat, namun ia memilih meninggalkan desa tak lama setelah kejadian itu. Ia dan Arga berpisah di bawah pohon tua dekat sawah, tanpa janji, tanpa kata-kata manis. Ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan oleh kebersamaan semata. Beberapa minggu kemudian, Arga juga pergi. Desa Magetan kembali tenang, namun bukan ketenangan yang sama. Pabrik emping tidak pernah dibangun kembali. Tidak ada lagi asap pekat di malam hari. Tidak ada doa panjang menjelang satu suro. Hanya peringatan diam agar kesalahan tidak terulang. Arga selamat. Ia berhasil menghentikan satu siklus yang telah berjalan terlalu lama. Tapi ia tahu, sebagian dirinya tertinggal di balik reruntuhan pabrik itu, bersama nama-nama yang pernah dihapus. Bersama suara doa yang berubah menjadi jeritan, ia pulang sebagai anak desa. Ia pergi sebagai orang yang tahu bahwa tidak semua warisan pantas dipertahankan. Cerita perjanjian di balik tungku emping adalah karya fiksi. Nama tokoh, tempat, peristiwa, dan ritual dalam cerita ini tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan kejadian nyata atau menyinggung pihak tertentu. Cerita ini dibuat semata-mata untuk tujuan hiburan dan penyampaian pesan moral.